Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan yang mulia, sebelum khutbah ini dimulai, saya menghimbau kepada kita semua untuk bisa mengisi shaf terdepan lebih dahulu, sehingga insya Allah kesempurnaan Jumat ini dapat kita raih. Begitulah pesan Rasulullah SAW tentang tertib Jumat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah mastata'tum. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang terus menghimpunkan begitu banyak kebaikan buat kita. Allah yang terus mengalirkan nikmat-nikmatnya buat kita. Jamaah rahimakumullah, ketika malaikatul maut hendak mencabut nyawa seorang hamba, maka malaikatul maut sudah dapat memastikan bahwa hamba tersebut sudah menerima seluruh nikmat-nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Karenanya jemaah rahimakumullah, jangan pernah ada kerisauan kita tentang nikmat-nikmat Allah. Syukuri apa yang telah diberikannya. Insya Allah, Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Salawat serta salam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buat keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang masih peduli dengan agama yang mulia ini. Jamaah, sebagai pesan khutbah, saya berpesan kepada diri saya dan kepada kita semua, mari kita bekali diri kita dengan nilai-nilai ketakwaan. Karena sungguhnya hadirin yang mulia, harga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana nilai-nilai takwa itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga dengan demikian Allah akan meletakkan kita pada golongan orang-orang yang sukses dalam melakoni kehidupan di dunia ini, dan insya Allah sukses di hari kemudian semata karena takwa. Jamaah rahimakumullah, surat As-Saffat ayat 102 yang saya bacakan tadi mengingatkan kita kembali
tentang keluarga sukses ini, Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, ketika Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada anaknya, dengan serta-merta anak ini menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya dari peristiwa kurban kemarin itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Saya ingin menyampaikan sedikit dari begitu banyak pelajaran-pelajaran dari peristiwa kurban keluarga sukses Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, kenapa kemudian Ismail alaihissalam yang kemudian menjadi nabi dengan serta-merta menyahuti apa yang menjadi mimpi Ibrahim alaihissalam? Jamaah rahimakumullah, inilah dia anak yang soleh itu. Dan untuk mendapatkan anak yang soleh itu, jemaah rahimakumullah, tidak serta-merta, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pelajaran pertama yang dapat kita petik dari peristiwa kurban tersebut adalah bahwa Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya telah menunjukkan tauhidul ibadah, kesatuan pengabdian kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, lebih kurang 4.000 tahun yang lalu, Ibrahim, Siti Hajar, dan anaknya yang masih merah, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk hijrah dari Syam ke Makkah. Itu berjarak sekitar 2.000 km tanpa ada kendaraan yang mendukung. Tidak ada siapapun dan tidak ada apapun. Jamaah rahimakumullah, Ibrahim alaihissalam dan keluarganya hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhidul ibadah Ibrahim alaihissalam. Tidak sampai di situ, jemaah rahimakumullah. Setelah sampai di Makkah, Ibrahim alaihissalam kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah. Hanya dengan bermodalkan satu geriba air yang ia tinggalkan buat istri dan anaknya yang masih merah tersebut. Jamaah rahimakumullah, terjadi dialog ketika itu. Kau tinggalkan kami di padang tandus yang tidak ada kehidupan. Jamaah rahimakumullah, begitulah pertanyaan Siti Hajar kepada Ibrahim. Ibrahim alaihissalam tidak menjawab pertanyaan ini. Kali kedua, pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Siti Hajar, dan Ibrahim juga tidak menjawab. Tetapi pada kali yang ketiga, jemaah rahimakumullah, Siti Hajar bertanya, apakah kau meninggalkan kami di padang tandus yang tiada siapapun dan tidak ada apapun ini karena Allah? Ibrahim balik kanan dan menjawab, ya, ini perintah Allah. Jemaah rahimakumullah, apa jawaban Siti Hajar ketika itu? Kalau ini perintah Allah, lakukanlah. 13 tahun berikutnya, setelah Ibrahim alaihissalam pulang dari berdakwah dan Allah memerintahkan lewat mimpinya untuk menyembelih Ismail, jawaban yang dijawab oleh Siti Hajar, lakukanlah. Kalau ini perintah Allah, itu jugalah yang dijawab oleh Ismail alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, tauhidul ibadah yang sudah menghujam pada keluarga Ibrahim alaihissalam, yang kemudian jamaah rahimakumullah
derivat turunan-turunan dari keluarga Ibrahim alaihissalam ini menurunkan sekitar 13 nabi dan rasul, yang terakhir ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perjuangan yang sangat panjang. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, setelah pelajaran pertama tentang tauhidul ibadah, pelajaran yang kedua, bukankah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail 13 tahun lamanya? Dalam kondisi seperti ini, jemaah rahimakumullah, Siti Hajar membesarkan Ismail dalam keadaan single parent. Jemaah rahimakumullah, disinilah kemudian peran ibu sesungguhnya sangat sukses untuk kemudian mendidik Ismail alaihissalam tersebut. Jemaah rahimakumullah, dalam keadaan yang sendirian tersebut, Siti Hajar mampu untuk kemudian mendidik putranya Ismail. Bayangkan hari ini, jemaah rahimakumullah, anak-anak kita bukan hanya untuk disembelih lehernya, untuk kita perintahkan pun menunaikan sholat, matanya sudah berani dibelalakkannya kepada kedua orang tuanya, suaranya sudah berani ditinggikannya lebih tinggi dari suara orang tuanya. Itulah anak-anak kita. Padahal kita membesarkannya tidak dalam keadaan single parent. Itu artinya, jemaah rahimakumullah, ada yang salah dalam tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam di rumah kita sendiri. Jemaah rahimakumullah, mari kita koreksi kondisi kekinian anak-anak kita hari ini, jemaah rahimakumullah. Kondisi anak-anak muslim yang sangat-sangat asing dengan agamanya, yang sangat-sangat asing dengan istilah agamanya, yang sangat-sangat asing dengan sejarah nabinya, yang sangat-sangat asing dengan sejarah pergerakan agama yang mulia itu, agama Islam ini, jemaah rahimakumullah. Lalu kita juga yang ngomong kepada anak-anak kita agar kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada kita bahwa agama ini agama yang mulia. Tapi jemaah rahimakumullah, proses pendidikan anak di rumah kita ternyata proses pendidikan yang sudah terbengkalai, carut marut. Tidak ada kita siapkan waktu khusus kepada anak-anak kita untuk kehidupan bersama di rumah dalam pendidikan agama. Kita lepaskan anak-anak kita, kita serahkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah. Kita kemudian merasa cukup bahwa anak-anak kita disirami dengan pendidikan agama dari sekolah yang ia bersekolah di sana. Padahal kemudian, jemaah rahimakumullah, selain anak-anak kita sekolah, ia juga sekolah dalam tanda petik. Ada lingkungannya yang kemudian membesarkannya. Apakah kawannya yang akhlaknya kurang baik, atau lingkungan-lingkungan yang lain yang menyebabkan dirinya, akar dirinya itu tercerabut. Kita kemudian tidak menyadarinya. Anak-anak kita kemudian kering dari nuansa agama. Sekali lagi saya menyampaikan, anak-anak kita merasa asing dengan agamanya sendiri. Anak-anak kita merasa kurang pede dengan agamanya sendiri. Bandingkan dengan orang lain, jemaah rahimakumullah. Begitu bersemangatnya orang lain dengan agamanya, membawa kitabnya di pagi minggu itu, jemaah rahimakumullah. Bandingkan dengan agama kita. Agama orang lain itu salah, tetapi mereka begitu memegang teguh agamanya, walaupun agamanya itu salah. Agama ini agama yang sempurna. Tidak ada celah-celah kesalahan pada agama yang mulia ini.
Tapi anak-anak kita adalah anak-anak yang sangat minder dengan agamanya. Tercerabut nilai-nilai agama di rumah kita, pada anak-anak kita. Karenanya jemaah rahimakumullah, kalau Kementerian Agama menyebutkan ada maghrib mengaji, saya memperluas lagi ungkapan itu, bukan dengan maghrib mengaji yang dikonotasikan dengan tilawah Al-Quran setelah maghrib, tetapi bagaimana kemudian keluarga muslim bisa mengagendakan pada waktu yang disesuaikan tentunya dengan taklim keluarga. Siapkan waktu barang setengah jam, kita duduk bareng bersama anak-anak kita untuk membuat kajian-kajian agama. Pastikan anak-anak kita jemaah rahimakumullah sebelum akil balik sudah memahami fikih sederhana pada dirinya, sehingga kemudian nanti ketika tanda-tanda dewasa itu muncul pada diri mereka, baik remaja putra maupun remaja putri, mereka tidak galau apa yang harus mereka lakukan setelah tanda-tanda dewasa itu tiba. Jamaah rahimakumullah, pengalaman saya selaku pendidik ketika menanyai para siswa saya, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika tanda akil baligh itu tiba pada diri mereka. Mereka tidak mengetahui konsekuensi setelah mereka akil balik. Siapakah yang kemudian salah? Gurunya yang berada di sekolah atau guru pertama yang berada di rumah itu? Jawabannya jemaah rahimakumullah, guru yang pertama di rumah, kedua orang tuanya. Anak-anak kita sekali lagi jemaah rahimakumullah harus sudah memahami fikih-fikih dasar tersebut. Bab toharah, bab wudu, bab mandi janabah. Anak-anak kita harus memahami fikih dasar tersebut. Selain fikih, kajian-kajian sirah nabawiyah, sirah sahabat, sedikit banyaknya anak-anak kita sudah memahaminya, sudah pernah mendengarnya. Alangkah naifnya keluarga muslim jemaah rahimakumullah ketika disebutkan nama Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Khadijah, mereka asing dengan nama itu. Siapa itu? Padahal syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sangat berharap dengan syafaat itu, tapi keluarga Nabi pun anak kita sudah tidak mengetahuinya. Ada kesalahan, bukan kesalahan anak kita semata, kesalahan kita karena mereka sudah kekeringan dari nilai-nilai agama ini. Karena memang di keluarga muslim hari ini jemaah rahimakumullah, setelah sholat maghrib, apakah itu berjamaah di masjid atau fardiyah sendirian di rumah, ada agenda yang tidak pernah dilepaskan lagi jemaah rahimakumullah, nonton televisi berjamaah hari demi hari. Sehingga jemaah rahimakumullah, jika satu hari saja di rumah keluarga muslim televisi itu rusak, seperti ada yang kehilangan. Nah, saya ingin membalik. Bagaimana kemudian taklim keluarga itu menjadi habit, menjadi kebiasaan keluarga muslim, sehingga kemudian ketika satu malam saja tidak ada taklim keluarga, maka anggota keluarga itu seperti ada yang kehilangan. Ayah, bi, mi, kenapa hari ini tidak taklim? Seperti itulah seharusnya jemaah rahimakumullah yang keluar dari mulut anak-anak kita. Bukan kemudian yang keluar mana televisi di rumah kita. Kenapa hari ini tidak melihat tayangan sinetron? Jemaah rahimakumullah, ini sesungguhnya merupakan perjalanan panjang
dalam proses pendidikan anak-anak kita untuk kemudian menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Karenanya jemaah rahimakumullah, terlalu kecillah kemudian bagi Ibrahim bersama keluarganya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahnya untuk menyembelih anaknya. Terlalu kecil untuk tidak mengiyakan oleh Ismail tersebut. Karena apa? Karena sudah begitu lama proses pendidikan anak di rumah itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jamaah rahimakumullah, kiranya peristiwa kurban kemarin kita ambil iktibar, kita ambil tarbiyah untuk diri kita, untuk keluarga kita. Ketika kemarin mungkin masih ada yang salah, kemarin mungkin masih ada yang kurang pas dalam menjalani, melakoni, mendidik anak-anak kita di rumah, maka ini merupakan momen yang tepat untuk kita kembali pada jalan yang kemudian Allah meridhoi keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. أيها الحاذرون اتقوا الله ما استطعتم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان خصوصا في بلادنا إندونيسية عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر.